Kiai Haji Dinatiratu MA Al-Jawi. Pada beliau kami persilahkan sallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyarakat pesantren, wabil khusus yang saya hormati Tuan Guru Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Harisa Kamesa MA, yang mana pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir bersama kita. Yang saya hormati juga para guru pesantren Asabina, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nabawi SH, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Soleh Salim SE, Al-Mukarramah Al-Ustazah Zaid Al-Hafizah, Al-Mukarramah Al-Ustazah Hani Aslamiyah SAK, dan para santriwan-santriwati. Mari kita semua mendoakan guru-guru kita, semoga guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga guru-guru kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru-guru kita selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para santriwan santriwati yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, di dalam ikatan persaudaraan atau ukhuwah itu ada tiga macam yang harus kita jaga dengan baik, harus kita jaga dengan erat. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim.
Yang kedua ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama seluruh umat manusia, tanpa membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras, membeda-bedakan adat dan sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai para manusia, kata Allah, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbagai macam adat. Agar apa? Lita'arafu, agar kita itu saling kenal mengenal. Karena jangan pernah membeda-bedakan agama, apalagi membeda-bedakan kulit hitam, kulit putih, itu jangan. Inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di sisi kalian. Nah, yang ketiga ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan bangsa. Nah, yang saya akan tekankan di sini yaitu ukhuwah watoniyah. Bagaimana pentingnya ukhuwah watoniyah ini, sehingga ukhuwah watoniyah ini lebih didahulukan daripada ukhuwah yang lainnya. Sebab jika tanpa sebuah negara, tanpa sebuah bangsa, keagamaan atau sebuah agama itu tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya negara. Betul nggak? Sebagaimana bisa kita lihat dari perjalanan baginda Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada saat itu baginda Rasul itu ingin memiliki sebuah negara sendiri, ingin memiliki tanah air sendiri, untuk dijadikan dakwah agar agama Islam dapat menyebar dengan baik. Maka oleh karena itu baginda Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, sampainya di kota Madinah, maka Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, disitulah terjadi ukhuwah yang lainnya, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi sebagai seorang santriwan-santriwati itu harus cinta yang namanya waton itu harus cinta yang namanya negeri, tanah air. Gak boleh kita sebagai santri cinta agama doang, bodo amat dah, gue cinta agama doang, yang penting gue masuk surga. Nah, kayak gitu gak boleh. Harus cinta yang namanya negeri. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Kalau iman kita ingin sempurna, maka cintailah tanah air kita sendiri. Betul? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum nyanyikan. Nah, untuk mencintai sebuah negara ini, maka kita harus berumus kepada patah tak kenal maka tak sayang. Benar nggak? Bagaimana kita akan cinta, bagaimana kita akan sayang kalau kita nggak kenal orangnya? Nah, bagaimana kita akan cinta negara ini kalau kita nggak tahu negara ini tuh gimana? Dasar negaranya apa, lagu kebangsaannya apa, sejarahnya gimana, para pahlawan itu siapa saja dan sebagainya. Nah, itu harus mengerti. Nah, maka akan timbul dalam diri kita perasaan cinta. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit saya akan menceritakan bagaimana perjuangan para bangsawan Indonesia dalam sejarah
Indonesia itu dikisahkan bahwa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Barat itu sekitar 3,5 abad, 350 tahun. Dari mulai bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris hingga Belanda. Di zaman Belanda, rakyat Indonesia itu mengalami paceklik, apa namanya? Penganiayaan. Kalau paceklik kan dia penganiayaan yang begitu kejam dari Belanda. Salah satunya umat Islam itu dilarang beribadah. Terus ada yang namanya tanam paksa, kultur style apa namanya. Terus ada kerja rodi, ada lagi ya dan sebagainya lah. Nah, pada saat itu para petani, rakyat semuanya itu membutuhkan yang namanya pemimpin non formal. Karena pada saat itu raja-raja, para pemimpin saat itu telah tunduk kepada VOC, Vereniging Oost-Indische Compagnie. Itu Perserikatan Dagang Belanda. Nah, para raja-raja itu pada tunduk sama VOC. Maka disitulah para ulama, para kiai, yang diikuti para santri, nah semuanya menjadi tumpuan para masyarakat. Maka pada saat itu terjadilah berbagai macam pemberontakan, peperangan. Di antaranya ada 3 perang yang begitu besar, yaitu Perang Jawa yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro. Ada Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ada Perang Aceh yang dipimpin oleh Tuku Umar. Nah, perang-perang tersebut mungkin Indonesia dari segi persenjataan prajurit mungkin kalah jika dibandingkan dengan Belanda. Pada saat itu Belanda menggunakan bom, menggunakan tank, menggunakan pistol dan sebagainya. Indonesia cuma menggunting, arit, golok, terus pacul, linggis, tangan, dan lain sebagainya. Nah, tapi Indonesia pada saat itu mampu memberikan perlawanan yang sebanding. Sampai-sampai Belanda itu kewalahan. Di antara itu ada tenggelamnya kapal Onrus beserta pemimpinnya, yaitu Jenderal Letnan Van der itu terus ada lagi Letnan Bangner apa. Terus kapal-kapal dihancurin oleh bangsa Indonesia. Nah, ini artinya walaupun bangsa Indonesia begitu sederhana, itu memberikan perlawanan yang begitu hebat kepada Belanda. Benar nggak? Ketika bangsa Belanda itu semakin meluas, maka dikirimlah para pemuda ke Timur Tengah, ke negeri Hijaz, untuk belajar di sana, untuk menuntut ilmu kepada para ulama, sehingga menjadi kader-kader bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Nah, pada saat itulah dibentuknya organisasi-organisasi Keislaman seperti Sumatera Tawalik, ada lagi Permi NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Muhammadiyah yang dibikin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan sebagainya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari organisasi-organisasi tersebut, maka Indonesia menjadikan Indonesia lebih kuat, lebih kokoh cinta terhadap tanah air. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret 1942, maka para penjajah, tentara Jepang sampai di Pulau Jawa. Bandung yang sebagai pusat pertahanan Belanda pada saat itu dibombardir oleh Jepang, habis semuanya. Terus
Bahkan nih Jepang tuh sebagai penjajah dia lebih kejam daripada Belanda. Harta-harta masyarakat semuanya dirampas habis untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Kan pada saat itu Jepang lagi menghadapi perang melawan sekutu, lawan Rusia, lawan Amerika, lawan Belanda dan sebagainya. Terus karena harta-harta masyarakat dirampas, pada saat itu makanan rakyat Indonesia itu hanya pisang masih hijau tuh yang cepat rasanya. Iya, pisang hijau, terus tengahnya batang pisang itu kan ada yang paling kecil, tengah-tengah tuh bisa dimakan tuh. Terus ada lagi rebung, anaknya bambu dimakanin. Kan kasihan banget. Terus pakaiannya pakai karung goni yang biasa buat lomba tugasan tuh, lat gitu. Pakaiannya kayak gitu, kasihan banget kan. Kasihan kan. Nah, kita sebagai yang sudah merdeka harusnya lebih memperkuat negara Indonesia. Nah, terus habis Jepang, nah Inggris nggak, Portugis dulunya, apa lagi ya? Nah itu yang apa sih? Nah, pada penjajahan Belanda ada yang menjadi nilai plusnya, yaitu para pemuda Indonesia dibentuk sebuah barisan kemiliteran, sebuah pimpinan. Ada yang disebut peta pembela tanah air, tapi itu bikinan Jepang. Ada pula Hizbullah, tentara Allah. Nah itu semuanya bikinan Jepang. Tujuan Jepang membuat gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan kepentingan Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Ada lagi dari segi organisasi dibentuk Sumubu dan Masyumi, yang mana isinya itu semuanya santri-santri, para kiai, para santri. Nah, kedua organisasi tersebut dipimpin langsung oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Nah, ini sejarah mengatakan bahwa sebagian besar para pejuang Indonesia itu berasal dari para kiai, para ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu, pada Perang Dunia Kedua, Jepang itu mengalami kekalahan demi kekalahan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 di Nagasaki apa di Hiroshima dulu itu, Nagasaki kalau nggak salah, Nagasaki dibom oleh Amerika. Terus tanggal 9 Agustusnya Hiroshima dibom. Nah, pada saat itu Jepang menyerah dari sekutu. Nah, Jepang juga menyerah dari Indonesia. Maka pada tanggal 16 Agustus Insinyur Soekarno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda yang dipimpin oleh Soekarni, dibawa ke Rengas Dengklok di daerah Karawang. Nah, mereka berdua itu diculik karena para pemuda ini ingin mengadakan revolusi, tapi akhirnya nggak jadi. Ya akhirnya Bung Karno sama Bung Hatta dipulangkan ke Jakarta. Nah, maka tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di situ Bung Karno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada tuh nggak yang punya kayak gini? Kalau nggak salah ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan? Ya, berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, kalau nggak salah gitu.
Nah, pada saat detik itu pula maka negara Indonesia menjadi negara untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat ini, pada zaman ini, mampukah kita sebagai penduduk Indonesia, sebagai para penghuni Indonesia untuk menjaga kemerdekaan tersebut? Soalnya di dalam masyarakat sekarang sedang booming ada polisi sama polisi saling tembak-tembakan, maraknya LGBT, terus para pemerintah membenci para ulama dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah PR untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi dan para menteri-menteri, para pejabat, agar bangsa Indonesia itu seperti dulu menjadi bangsa yang dipuja-puja. Gimana lagunya? Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu mungkin ada ini yang bisa saya sampaikan. Bila Taufik Hidayah,